warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jubaidillah Afrida, mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Informatika pada Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 20 G2-6 dengan NIM 3120110590. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah penjaminan kualitas software yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan rangkuman dari materi tentang software quality assurance. Apa sih itu software quality assurance atau yang biasa disingkat dengan SQA? Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. SQA mencangkup prosedur untuk penerapan metode dan alat yang efektif, pengawasan kegiatan, pengendalian kualitas seperti tinjauan teknis, dan pengujian perangkat lunak, prosedur untuk manajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Adapun elemen-elemen software quality assurance yang mencakup berbagai masalah dan aktivitas yang berfokus pada pengelolaan kualitas perangkat lunak, yaitu ada standar. Standar di sini menjelaskan yaitu perangkat lunak memainkan peran yang sangat penting dalam software quality management sebagai bagian dari proses QA ini. Alat dan metode untuk mendukung penggunaan standar ini juga dapat dipilih. Tugas SQA adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan diikuti dan bahwa semua produk kerja sesuai dengan mereka. Review and audits, yaitu ulasan dan audit. Technical review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilakukan oleh software engineers. Untuk software engineers, review harus memeriksa konsistensi dan kelengkapan dokumen atau kode yang direview dan memastikan bahwa standar kualitas telah diikuti. Namun, ulasan tidak hanya memeriksa kesesuaian dengan standar, melainkan juga digunakan untuk membantu penemuan masalah dan kelalaian dalam perangkat lunak atau dokumentasi proyek. Ada testing, yaitu pengujian. Software testing ini adalah untuk fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menemukan kesalahan. Tugas SQA adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien sehingga memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utamanya. Adapun error atau defect collection and analysis rate, atau biasa diartikan dengan pengumpulan dan analisis kesalahan atau cacat. SQA mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa yang paling cocok untuk menghilangkannya. Change management atau pengubahan manajemen. Perubahan adalah salah satu aspek yang paling mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan kebingungan, dan kebingungan hampir selalu mengarah pada kualitas yang buruk. Adapun edukasi atau education, setiap software organization ingin meningkatkan software engineering practice. Kontributor utama dalam peningkatan adalah pendidikan software engineers, manajer mereka, dan stakeholder lainnya. Vendor management atau manajemen vendor. Tugas organisasi SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyarankan praktik kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor bila mungkin, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. Security management atau manajemen keamanan.
dengan peningkatan cybercrime dan peraturan pemerintah baru tentang privasi, setiap organisasi perangkat lunak harus melembagakan kebijakan yang melindungi data di semua tingkatan, membangun perlindungan firewall atau web apps, dan memastikan bahwa perangkat lunak belum dirusak secara internal. Safety atau keamanan. SQE mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak, untuk memulai langkah-langkah yang diperlakukan untuk mengurangi resiko. Ada risk management atau manajemen resiko. Meskipun analisis dan mitigasi risiko ini menjadi perhatian para software engineers, organisasi SQE memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan benar dan bahwa rencana kontingensi terkait risiko telah ditetapkan. Adapun tugas SQE, Software Quality Assurance, terdiri dari beragam tugas yang terkait dengan dua daerah berbeda. Insinyur perangkat lunak yang mengerjakan pekerjaan teknis dan sekelompok SQE yang memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pengawasan, penyimpanan, catatan, analisis, dan pelaporan penjamin mutu. Insinyur software menangani kualitas dan melakukan aktivitas untuk mengontrolnya. Menangani kualitas dengan penerapan metode dan tindakan teknis yang kuat, melakukan tinjauan teknis yang melakukan pengujian software yang terencana dengan baik. Di antaranya mempersiapkan rencana SQE untuk proyek, berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses proyek software, peninjauan aktivitas software engineering untuk memverifikasi kesesuaian dengan proses perangkat lunak yang ditentukan grup SQE. Selanjutnya, audit software produk kerja yang ditunjukkan untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang ditetapkan sebagai bagian dari proses software grup SQE. Memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditandatangani sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan, merekam setiap ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen senior item yang tidak sesuai dilacak sampai diselesaikan. Tujuan, atribut, dan metrik dari SQE. Tujuan dan atribut dari metrik SQE ini itu ada tindakan-tindakan yang dijelaskan di bagian sebelumnya yang dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan pragmatis. Adapun persyaratan kualitas desain, kualitas kode, efektivitas aktivitas kontrol kualitas, dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang statistik software quality assurance. Statistik dari SQE membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk dan proses software itu sendiri. Model keadaan software memperluas pengukuran, memungkinkan data cacat yang telah dikumpulkan untuk diekstrapolasi ke dalam proyeksi tingkat kegagalan dan prediksi keandalan software. Keandalan software yaitu dari suatu program komputer merupakan sebuah elemen yang penting dari kualitas keseluruhannya. Jika sebuah program terus-menerus dan sering gagal dalam menjalankan tugasnya, faktor-faktor kualitas software lainnya itu tidaklah terlalu penting. Keandalan software tidak seperti faktor kualitas lainnya, dapat diukur secara langsung dan diperkirakan dengan menggunakan data histori dan data perkembangan dari software. Keandalan software adalah probabilitas software dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan dalam jangka waktu yang tertentu. Dan dalam environment yang spesifikasi, keandalan software juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keandalan dari sistem. Keamanan software. Nah, di sini keamanan software itu adalah aktivitas SQE yang memfokuskan pada identifikasi dan penilaian dari potensi bahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi software dan membuat seluruh sistem file atau gagal
Jika suatu bahaya dapat diidentifikasikan dari awal, yaitu fitur desain software dapat dispesifikasikan untuk menghilangkan atau mengontrol potensi bahaya tersebut. Cukup sekian yang saya jelaskan, yang saya presentasikan. Terima kasih untuk Bapak Fauji telah memberikan waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau cara penyampaian saya yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan saya tutup dengan hayatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.